Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat IP? Kembali lagi di podcast KPI. Nah, di sini kita menyusung tema peluang dan tantangan dakwah digital di bulan Ramadan. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya sebelum lanjut ke podcast, karena tak kenal maka tanyakan maka tak tanya, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya dulu ya perkenalan, boleh? Oke. Nama saya Risma Ayu Rabani dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 4 di HMJ. Saya menjabat sebagai litbang berfokus di public speaking. Teteh yang sebelah kanan saya boleh memperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Najwa Anesta. Saya dari KPI semester 4. Di HMJ saya menjabat sebagai sosial ekonomi gitu. Oke, teteh sebelah kiri saya? Iya, boleh perkenalkan juga gitu ya. Nama saya Cikara Putri Setiawan dari KPI semester 4 juga, sama seperti teteh yang lainnya. Dan sekarang alhamdulillah diamanahi di HMJ KPI sama kayak Teh Ayu di Litbang juga. Cuman saya lebih fokusnya di bidang jurnalistik gitu. Oke, jadi teman-teman semua, kita ini satu kelas, satu semester ya, satu jurusan dan juga satu jabatan di HMJ. Semoga kita semua bisa istiqomah bareng-bareng wisuda nanti di akhir ya. Amin. Lulus bareng ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang Ramadan nih ya, teteh-teteh dan sahabat IP semua. Bulan Ramadan itu bulan yang mana kita harus mendekatkan diri kepada Allah, banyak memperdekatkan diri kepada Allah, banyak beribadah dan juga tidak boleh bermusuh-musuhan sesama manusia. Nah, kalau misalnya musuh-musuhan nanti batal, nggak berkah saumnya, iya bener. Nah, tapi ngomong-ngomong, banyak sebagian manusia nggak tahu gimana sih cara berkomunikasi yang baik dengan Allah itu seperti apa. Karena kebanyakan yang tahu, oh bulan Ramadan harus banyak mendekatkan diri kepada Allah, tapi nggak tahu kayak gimana sih kayak gitu caranya. Terus nggak tahu berkomunikasi baik dengan sama manusia itu seperti apa. Nah, Teh Cika boleh ngasih pendapatnya ke kita semua seperti apa, bagaimana? Bener ya teman-teman semua, tadi yang kata Teh Ayu gitu, bahwa sekarang itu bulan Ramadan, jadi kita harus kita harus meningkatkan diri gitu ya, menjadi orang yang lebih baik gitu. Kayak tadi kata Teh Ayu, tidak boleh bermusuh-musuhan gitu ya. Mau bulan Ramadan mau bukan bulan Ramadan ya tidak boleh yang namanya bermusuhan mah gitu. Nah tadi karena kan gak jarang gitu kita temuin banyak orang yang bermusuh-musuhan. Nah biasanya faktornya itu karena kurangnya komunikasi nggak sih? Iya benar. Karena gagalnya miskom. Karena gagalnya komunikasi. Nah, supaya kita tuh tahu gitu gimana caranya untuk berkomunikasi yang baik, alangkah baiknya kita tuh tadi yang kata Teh Ayu, harus tahu dulu cara berkomunikasi yang baik kepada Allah gitu sebagai pencipta kita. Karena insya Allah kalau kita udah tahu gitu ya, udah tahu cara berkomunikasi yang baik dengan Allah, berhubungan yang baik dengan Allah, maka insya Allah dengan sesama manusia pun seharusnya kita bisa gitu ya. Nah makanya mungkin di sini kita sedikit sharing aja gitu ya, gimana caranya kita berhubungan, berkomunikasi yang baik dengan Allah gitu. Nah sebelum itu kita harus tahu dulu nih cara berkomunikasi dengan Allah itu seperti apa sih. Mungkin kita nggak jarang denger gitu ya, sering banget ngedengerin bahwa gimana caranya kita berbicara kepada Allah gitu. Bahwa ketika kita ingin berbicara kepada Allah, maka kita itu harus berdoa dan juga lewat sholat tentunya. Salah satunya ya. Iya, salah satunya seperti itu, sholat dan juga doa gitu. Tapi kalau kita ingin Allah berbicara kepada kita gitu, ingin mendengarkan Allah berbicara, maka kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu kan firman Allah, perkataan Allah. Iya benar, perkataan Allah. Maka ya ketika kita ingin mendengar pembicaraan Allah kepada kita itu seperti apa, maka kita harus perbanyak membaca Al-Quran kayak gitu. Nah makanya tapi selain itu kita udah tahu nih caranya misalnya berkomunikasi dengan Allah, salah satu caranya tuh dengan doa dan sholat gitu. Nah terus gimana biar komunikasinya ini terjalin baik? Tentunya kita harus memperhatikan adab-adabnya gitu, adab-adab dalam berdoa gitu ya. Dimana pada saat itu kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya gitu ya di hadapan Allah, juga mengagungkan Allah gitu. Jadi jangan sampai kita tuh seperti orang yang sombong gitu ya. Kita yang butuh tapi kita malak ya, istilahnya malak ke Allah. Ya Allah, aku pengen ini gitu, tapi tanpa memuji dan mengagungkan Allah terlebih dahulu kayak gitu. Begitu juga dengan sholat.
kita itu kalau sholat itu teman-teman, kita itu sedang berbicara dengan Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita sedang berbicara dengan Allah bahwa hanya kepadamu ya Allah, bahwa kami itu beribadah gitu, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan gitu, ya. hanya kepadamu saja ya Allah gitu. Itu kan kita sedang berbicara ya kepada Allah bahwa ya Allah, kita tuh bukan siapa-siapa tanpa Allah gitu, maka tolonglah kami gitu, karena hanya Allah lah yang bisa menolong kita Ya, semua betul. gitu. Nah makanya rukun-rukun sholat gitu juga harus kita perhatikan gitu, syarat-syaratnya dan lain sebagainya itu harus kita perhatikan kembali. Untuk apa? Agar komunikasi kita dengan Allah itu bisa berjalan baik gitu. Masa ketemu presiden, ketemu dosen kita berpakaian rapi gitu, tapi ketemu Allah pakai mukena misalnya yang udah sebulan gak dicuci-cuci gitu ya, atau Udah bau pakai hap. iya gitu, atau pakai sarung teh, kadang mah nggak pakai sarung gitu ya, cuman misalnya teh Celana pakai doang gitu iya ya. gitu, atau pakai kaosnya tuh bekas olahraga dan lain sebagainya gitu ya. Masa menghadap presiden, menghadap dosen lebih apa ya, lebih kita jaga daripada kita berhadapan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Mungkin kayak gitu Teh Ayu. Banyak banget ya. Jadi komunikasi yang pertama itu bisa salah satunya sholat, berdoa, zikir. Iya, Nah, betul. mungkin kita bagaimana mau menjalin hubungan baik sama manusia kalau misalnya sama Allahnya juga nggak baik kayak gitu. betul. Kalau misalnya sama manusianya gimana Teh Cika? Nah itu tadi kan setelah kita sudah berusaha gitu ya, ikhtiar untuk meningkatkan komunikasi kita, hubungan baik kita dengan Allah, maka insya Allah gitu ya, yang tadi sesama manusianya kita juga harus perhatikan. Iya, betul. Gak mungkin kita hanya berbuat baik kepada Allah tapi kesama manusianya zolim. Iya. Ya kan, kurang sempurna gitu ya keimanan kita. Maka ya itu habluminallah, habluminannas gitu kan. Khairunas, amfamulinas. Nah, betul seperti itu. Nah makanya kita juga harus menjalin komunikasi yang baik itu dengan sesama. Nah caranya gimana? Mungkin kita juga udah belajar bareng-bareng ya di jurusan KPI kita, komunikasi. bahwa ketika kita ingin berkomunikasi yang baik dengan sesama manusia gitu, dengan orang lain, maka kita harus mempelajari dulu dengan siapa kita berbicara, dengan komunikan, dengan mad'unya gitu ya. Mereka itu orangnya seperti apa, lalu budayanya itu seperti apa. Jangan sampai terjadi miskomunikasi gitu. Misalnya kita kurang memahami nih bahwa dia itu misalnya berasal dari suku Sumatera yang mana biasanya logatnya bicaranya itu tuh keras gitu iya, ya. berbeda dengan kita misalnya yang orang Sunda yang agak Lemah lembut, nah seperti itu. santun, Ya, nah kita harus memperhatikan. Jadi jangan sampai terjadi miskomunikasi itu kayak dia mah marah ke kita gitu ya. Padahal mah dia teh nggak marah, emang logatnya seperti itu aja kayak gitu. Nah, makanya seperti itu tadi. Yang pertama kita harus memperhatikan siapa lawan bicara kita gitu, baru kita bisa menyesuaikan apa yang harus kita katakan. Lalu yang itu selanjutnya kita menggunakan bahasa yang efektif, yang mudah dimengerti. Nggak mungkin juga kita misalnya dengan orang Inggris tapi ngomong bahasa Sunda, kan nggak akan nyambung ya. Makanya itu tadi kita penting banget mempelajari siapa lawan bicara kita gitu, lalu pesan apa yang akan kita sampaikan itu kita harus tahu dulu. Jadi jangan sampai ngomong ke sana ke sini gitu tapi nggak tahu maksud dari tujuan kita itu apa kayak gitu. Nah itu tadi yang pertama tadi memahami ya, yang penting memahami komunikan atau orang yang diajak bicara itu seperti apa gitu. Terus mempelajari budayanya juga, budaya mereka itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kayak tadi mispersepsi gitu ya. Padahal maksud dia mah ini kayak misalnya gedang gitu ya. Gedang di dalam bahasa Jawa kan itu pisang. Kalau di Sunda kan Pepaya. Jadi kita harus paham dulu nih, oh dia mah orang Sunda, gedang yang dimaksud apa ya? Kita tanyain dulu. Misalnya tolong beliin gedang yang dia maksud tuh gedang Sunda, gedang Jawa kayak gitu kan. Nah, mungkin kayak gitu sih Teh. Jadi ada 2 step ya untuk memahami manusia itu seperti apa, cara berkomunikasi yang baik dengan sesama manusia itu seperti apa. Karena kan takutnya kayak semisal kita diem terus Teh Cika menilai aku diem, banget gitu ya, Iya, kondom gitu ya, benar. kayak gitu. Jadi harus tahu gitu ya, Bagusnya sifatnya dikomunikasiin. jangan dipendem tanya gitu Iya, ya. jangan silent treatment kalau Nah bahasa iya sekarang bener, mah. silent treatment. Kalau bahasa populer mah ghosting gitu ya. Hilang diam hilang gitu. Iya benar-benar Teh Ares benar. Nah ngomong-ngomong sekarang kan udah bulan Ramadan nih, yang mana kita juga harus banyak berdakwah, banyak menyebar luaskan kebaikan.
Nah, di era yang modern ini ya, Teh Anes, Teh Cika, yang mana siapa sih yang nggak punya gadget? Walaupun ada sih yang nggak punya, tapi kebanyakan dominannya yang punya Iya. HP. Bahkan anak kecil juga punya HP, udah punya Iya. ayang gitu ya, cetan sama ayangnya udah punya HP gitu. Lewat Nah, handphone. gimana sih cara menggunakan media digital ini di bulan Ramadan untuk berdakwah? Teh Anes boleh ngasih pendapatnya ke kita semua? Iya. Nah, kan sekarang kita hidup di zaman digital, Digital, ya, ya. benar. Yang dimana semua proses informasi itu berkembang sangat cepat nih. Iya. Nah, di dunia di zaman ini kita harusnya bisa memaksimalkan gitu. Memaksimalkan apa gitu? Memaksimalkan proses penyampaian yang cepat ini betul, untuk betul. untuk apa? Untuk penyampaian pesan-pesan dakwah gitu. Ya. Nah, makanya sekarang mah udah nggak ada lagi gitu kata-kata yang kita mah nggak bisa menyampaikan dakwah, kita mah susah gini. Gimana susah? Sekarang kita dimudahkan oleh zaman. Gitu. Iya, benar, benar kan? Iya. Nggak ada alasan kita mah nggak bisa ngomong di mimbar kan sekarang Iya. nggak harus di Nggak harus di mimbar. mimbar. Bahkan ngupload status setiap hari satu hadis semisalnya di Di WA, Instagram, di gitu. WA, itu juga udah termasuk termasuk dakwah. Iya, Iya. betul. Kayak gitu. Jadi harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin gadget itu. Kayak gitu. Jadi ada beberapa step ya. Kalau misalnya kita mau berdakwah di media digital seperti itu. Nah, di era digital ini juga kan kita dimudahkan ya. Pertama dimudahkan apa? Karena sekarang banyak banget konten. Misalnya teh kan kita bingung nih dakwah mau bagaimana. Nah, iya, sebenarnya betul. banyak gitu jenis-jenis dakwah yang bisa kita lakukan gitu. Pertama kita bisa menggunakan dakwah tulisan. Iya, Bisa benar, dakwah benar. melalui gambar. Bisa Iya, kita betul. melalui video, atau sekarang yang lagi kita lakukan ini podcast. Podcast. Gitu. Betul, Nah, itu betul. bisa sebagai salah satu dakwah gitu. Iya. Kita di zaman digital ini gitu. Caranya kayak gimana ya? Pertama kita tentukan dulu kita tuh mau berdakwah apa nih gitu. Apakah melalui tulisan, video atau podcast gitu. Nah, yang kedua, kita juga bisa menentukan tema kita mau apa gitu. Dalam berdakwah itu ya, mungkin temanya dakwah tapi ya judulnya kan bisa dikembangkan. Iya, ya, benar. gitu. Yang ketiga ya tetap ya kita maksudnya dalam berdakwah harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Yang terakhir, yang paling penting nih ya, bahwa kita juga harus dibekali dengan skill editing. Iya. Ya karena Biar menarik ya, Iya, benar. bagaimana orang mau melihat konten kita kalau konten kita aja nggak menarik. Seadanya. Iya, Iya, seadanya benar, sebisanya betul, gitu. Benar. Dan gak mau belajar lebih gitu Nah. ya. Apalagi kan sekarang digital itu tadi zaman digital kan. Iya. Jadi harus mau nggak mau tuh harus bisa gitu, harus Gak ada alasan orang buat mager-mageran. Iya. Gak bisa ngomong depan umum, gak bisa. Sebenarnya bisa ngegunain gadget aja juga bisa Lewat berdakwah. tulisan. Iya. Terus bikin konten-konten yang menarik, semisal dari gambar atau apa bisa Iya, kayak bisa. gitu. Jadi gak ada alasan buat orang ustadz itu berdakwah itu harus di depan banyak orang, di Iya. depan mimbar. Saya mah gerogian demam panggung orangnya. Gak ada alasan kayak gitu gitu Iya, sekarang mah betul. kayak gitu. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas tentang peluang dakwah di era digital ya. Adanya peluang pasti ada tantangan, pasti nggak luput dari tantangan ya. Nah, boleh nggak sih spill Teh Anes, Teh Cika, tantangan apa aja sih berdakwah di era digital ini? Boleh Teh Anes dulu? Tantangan yang pertama gitu, banyaknya konten yang itu apa namanya teh? Negatif. Negatif, iya, Nah, betul. seperti konten-konten gosip gitu ya. Nah, kan jadi susah gitu. Kita mau gimana berdakwah ternyata banyak juga konten negatifnya ya, seperti gosip gitu. Yang Kayak kedua, kita mau nyapu tapi Terus debu aja banyak terus, sampahnya gitu kayak ya. gitu. Ada yang buang sampah terus kayak gitu ya. Terus apalagi tantangannya? Ya itu tadi tantangannya yang tadi kata Teh Anis itu betul sekali gitu, bahwa sekarang tuh banyak banget, mungkin bisa kita lihat juga ya, bahwa konten-konten negatif gitu ya di berbagai platform lah gitu, di berbagai macam platform tuh banyak banget konten negatif yang mungkin bertentangan atau sangat bertolak belakang dengan dakwah Islam gitu ya, dengan dakwah Islam itu tuh banyak banget. Nah, makanya tadi yang dipeluangkan disebutkan bahwa kita tuh harus bisa apa sih namanya? editing. Enggak, terus harus bisa apa? Yang
konten positif. Iya, Karena ada iya. konten negatif, kita bikin konten, Konten positif positif. gitu untuk mengatasi atau menanggulangi gitu konten-konten negatifnya. Kalau misalnya konten negatifnya nggak bisa kita stop nih, karena setiap orang kan punya ini berbeda gitu ya, punya idealisme masing-masing gitu yang menurut mereka benar, yang menurut mereka harus disebarluaskan gitu ya. Nah, maka karena kita tidak bisa menyetop gitu ya, menyetop hal itu, maka kita harus bikin nih konten tandingan atau dakwah kita tuh nggak boleh berhenti gitu. Tapi kita bikinlah konten-konten positif gitu yang bisa mengarahkan masyarakat gitu supaya tidak terjerumus oleh konten-konten negatif yang tadi dibuat gitu. Kan konten negatifnya berkembang dengan effort yang banyak gitu ya. Sekarang kan konten-konten ya kayak gosip gitu kan lebih menarik gitu. Nah, berarti tantangan kita juga bahwa kita juga harus membuat konten-konten dakwah atau konten-konten positif yang menarik juga, yang harusnya lebih bisa diminati sama halayak gitu. Banyak orang ya. Banyak orang. Tantangannya itu ya, susahnya tuh karena masih banyak konten negatif yang negatif. lebih laku daripada konten-konten yang mungkin konten dakwah yang kita bikin. Jadi kita harus benar-benar. konsisten, harus istiqomah, Iya, jangan benar. berhenti bikin konten-konten yang positif, jangan kalah saing ya. Iya, betul, Kalau gitu. semangat gitu ya, udah karena banyaknya konten negatif, yaudahlah nggak usah, nggak apa-apa. Malah nonton konten malah negatif jadi yang nggak malah boleh. jadi ngikutin Iya. bikin. Iya. Karena gening lebih menghasilkan gitu ya bikin Iya. konten negatif teh Benar, kayak benar. gitu. Kayak Jangan gitu. sampai kayak gitu ya. Nah, terus di samping banyaknya konten yang negatif, nah banyaknya juga hoax gitu. Karena kan informasi cepat nih ya. Kita juga susah diterima. gitu menjaring mana nih yang benar, mana nih yang bukan Iya, gitu. betul, Nah, betul. kayak gitu. Jadi kadang kita juga perlunya belajar dan terus belajar Terus ya, karena cross-check gitu. Nah, karena kita susah sekarang membedakan mana yang benar Real. real atau enggak yang cuman menjadi provokator gitu. Iya, Nah, betul, hoax betul. itu gitu, benar. Kayak gitu ya. Jadi tantangannya itu tadi ya, Teh Ayu, ada konten negatif, terus juga banyaknya hoax gitu ya, banyaknya hoax karena perkembangan teknologi informasi yang cepat banget itu. Terus juga ya itu tadi, konten-konten mereka itu lebih menarik gitu. Kadang konten-konten yang berseberangan dengan dakwah Islam itu lebih menarik. Makanya kita nggak boleh Kalah gitu. nggak boleh kalah, harus lebih menarik lagi gitu, menarik para apa ya, mad'u lah gitu ya, kayak Para gitu. penonton gitu. Iya. Nah, jadi Teh Cika, Teh Anes, dakwah di era digital itu banyak banget ya peluangnya, tapi banyak juga tantangannya. Iya, jadi kita itu harus konsisten, harus istiqomah gitu ya dalam menjalankannya. Nah, masih kepo nih, masih pengen tahu, masih penasaran Teh Anes, Teh Cika, boleh spill dong tips dan trik sehatnya menggunakan media sebagai sarana informasi dan dakwah itu? Seperti apa? Kayak gimana Apa gitu aja? ya? Kayak gimana gitu. Boleh barangkali dari Teh Anes dulu. Iya, tips and tricksnya yang pertama yaitu kita tuh harus menjaga sikap dan etika kita dalam Etika, ya. berkomunikasi dengan atau berinteraksi dengan sesama pengguna di media sosial gitu, di media digital. Nah, yang kedua itu kita tuh harus jeli gitu terhadap informasi-informasi yang kita dapat gitu. Jangan mau menerima mentah-mentah informasi itu. Harus di cross check. Nah, benar, harus di cross check. Yang ketiga itu kita tuh harus menghindari akun-akun yang provokatif gitu, yang membuat kita ujuk-ujuk marah gitu. Oh iya, gening si ini gini. Iya, Nah, kayak jadi gitu-gitu. membenci orang lain gitu ya. Tanpa ada alasan yang gitu. Cuman ke bawah-bawah orang aja, orang geuleuh ke orang itu, ya udah kita ikutan kayak gitu. Nah, gitu. Terus barangkali dari Teh Cika ada Mungkin tips and triknya? masih balik lagi ke yang tadi ya, untuk tips and triknya mah itu tadi harus punya skill itu gitu, harus punya skill untuk bertahan gitu ya di era digital ini, karena kan memang persaingan susah gitu ya. Terus peluang tadi tantangannya juga banyak. Di samping peluang yang banyak, tantangannya juga banyak, makanya kita harus terus mengupgrade diri kita gitu untuk apa? Untuk berdakwah gitu ya, di berbagai media gitu. Apa yang kita bisa, kayak tadi harus difokusin nih, kita nggak bisa, oke lah kita nggak bisa berbicara gitu, kita nggak bisa nih bikin podcast, nggak bisa, maka kita harus manfaatin lewat tulisan. Terus tadi misalnya suka ngegambar lewat gambar gitu ya, misalnya dari musik terus kita Upload bikinnya jadi video gitu ya, kayak gitu. Gimana apa sih, dakwah kan bisa dari mana aja gitu untuk zaman sekarang ini. Makanya kita harus kreatif dan inovatif juga gitu dalam berdakwah tuh, nggak boleh harus ikut apa ya, harus tahu perkembangan zaman. Kita harus tahu nih, kita harus lihat gitu perkembangan zaman tuh kayak gimana, kita harus ningkatin skill diri kita kayak gitu sih mungkin. Sebenarnya sekarang itu udah
dipermudah ya, Mudah dipermudah. sekali, ya. Tapi apa? Kitanya yang memang Malah leha-leha. iya, berleha-leha, bermalas-malasan, Malah keenakan. nggak pede, banyaknya nggak pede, nggak takut. Padahal dari rasa takut itu, dari kegagalan awal itu bisa memicu untuk sukses gitu. kayak gitu ya, kayak gitu. Banyaknya ya itu malas Iya, kayak terus gitu. kan banyaknya kita juga kurang tahu gitu tentang oh ya ternyata dakwah itu bukan soal di mimbar gitu. Banyak sekarang gitu bisa ya tadi yang kayak tadi bisa Konten-konten. Iya, gitu. gambar, tulisan, video, Kurangnya banyak pengetahuan banget. juga salah satu tantangan. Iya, benar. Apalagi kan dakwah itu memang tugas kita semua ya. Wajib Iya. bahkan Iya, ya. benar. Bukan cuman untuk anak-anak dakwah gitu ya, anak-anak fakultas dakwah katakanlah. Bukan hanya itu, tapi memang seluruh manusia gitu ya, umat Islam itu diperintahkan untuk berdakwah gitu, amar ma'ruf nahi munkar gitu. Jadi kita semua ini ya harus bisa gitu mengikuti, harus bisa berdakwah dengan cara apapun yang kita bisa lakukan. Nah, Kayak betul. Nah, Teh Cika, Teh Anes, dari tadi kan kita udah ngomongin bagaimana dakwah di era digital, bagaimana penggunaan media digital itu seperti apa, yang baik itu seperti apa, peluang dan tantangannya itu bagaimana. Dan juga tadi kita di awal-awal sudah menyinggung bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik dengan sama manusia, apalagi khususnya di bulan Ramadan. Dan juga komunikasi yang baik kepada Allah itu seperti apa, khususnya di bulan Ramadan. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang dakwah dan juga media digital di bulan Ramadan, ada nggak sih program yang emang difokuskan di bulan Ramadan dari HMJ? Pasti ada dong ya. Pasti ada, iya. Dari HMJ KPI tentunya ya. Nah, dari HMJ sendiri itu otomatis ada ya, pertama kegiatan tahunannya itu bukber. Oh iya, harus ada itu Harus ya. ada ya, Wajib itu mah ya. Gak pernah terlewatkan. Iya. Udah, setelah bukber kita juga ada tentang kajian-kajian Ramadan ya, insya Allah. Iya, insyaallah. Baik Masya itu Allah. dari mungkin di IG gitu ya, mungkin Live gitu ya. atau ya poster-poster dakwah gitu ya untuk mengingatkan iya. kita di bulan Ramadan kayak Yang gitu. terakhir juga nanti insya Allah bakal ada itu bagi-bagi takjil. Masya gratis Allah. gitu ya, nanti. Gitu. Kayak gitu mungkin bukber juga kan selain sarana silaturahim gitu ya. Nanti mungkin ada sharing session. Sharing session ya, dan juga mengundang tidak hanya mahasiswa-mahasiswa KPI yang masih aktif di sini juga, Iya, betul, tapi betul. alumni-alumni juga Iya. diundang ya, Nah, kayak gitu. Kayak gitu sih supaya kita lebih terjalin lagi Erat gitu silaturahimnya, ya. ukhuwahnya gitu terjalin, terus komunikasinya juga terjalin aktif kayak gitu. Jadi banyak juga ya program-program yang emang difokuskan di bulan Ramadan Iya. dari HMJ KPI ini. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan dilancarkan. Dilancarkan dan dipermudah ya. Iya, Iya, amin. amin, amin. Oke sahabat YIP, sekian podcast dari kami. Semoga di bulan Ramadan ini dipermudah, diperlancar ibadah saumnya, dan juga setiap amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa bertemu di bulan Ramadan yang lainnya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.